Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Shalom saudari, kembali kita akan mendengarkan tuntunan Tuhan buat kita. Dan minggu ini akan menjadi suatu minggu yang luar biasa karena tuntunan Tuhan yang spesifik buat kita akan membuat kita masuk di dalam masa-masa pemulihan dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita mulai aja dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami hari ini boleh mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Sebab firman-Mu sendiri katakan, firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Kau perintahkan dan akan berhasil kemana Engkau suruh, Tuhan. Dan kami tahu firman ini Engkau perintahkan kepada kami untuk berhasil, yaitu membawa kami kepada pemulihan yang datang daripada-Mu. Terima kasih, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan, amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini akan mulai ya dengan suatu tema yang luar biasa saya katakan, yaitu yang kita butuhkan, pemulihan. Saat pemulihan. Anda tahu pemulihan itu nggak langsung.
Ada momen, ada saat di mana Anda harus memasuki suatu prosesnya, dan Tuhan tahu ini. Ya, dan karena hari-hari ini banyak sekali suatu hal yang tidak pasti. Yuk kita langsung aja, dari mana ayatnya? Tuhan berikan kita ayatnya dari Yesaya 6. Saya tidak akan baca ayat ini semuanya 1-8, tetapi di mana yang Tuhan mau sampaikan, mau hidupkan kepada kita, berikan tuntunan itu. Dan sebelumnya saya selalu katakan bahwa apa yang disampaikan Tuhan Roh Kudus hari ini kepada Anda dan saya yang mendengar, ini adalah suatu penyingkapan berdasarkan waktu dan momen. Artinya kairosnya Tuhan sehingga firman ini bisa menjadi rema buat kita. Dan ini mungkin ketika Anda baca di momen lain, Anda akan melihat hal yang lain lagi. Nggak masalah, firman itu hidup. Oke? Ya, mari kita lihat sekarang. Pada saat ini, pada momen ini, Tuhan mau bicara, memberikan tuntunan apa. Kita baca, Yesaya 6 ayat 1. Pada dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara-saudari, sebelum saya melanjutkan, kita lihat dulu yuk latar belakangnya. Saudara, Uzia adalah raja dari kerajaan Yehuda. Israel saat itu terpecah dua sesudah Salomo. Ya? Jadi ada kerajaan yang selatan dan utara. Selatan ini Yehuda. Dan Uzia ini adalah raja Yehuda. Uzia setelah memerintah kerajaan Yehuda 52 tahun lamanya. Amin. Lama begitu. Dan dikatakan dalam 2 Tawari 26, saudara, nanti Anda baca, ya. 2 Tawari 26 ayatnya 3-15 dikatakan itu diceritakan tentang kejayaan Uzia. Uzia adalah raja yang luar biasa. Dia memerintah ketika masih umur 16 tahun, tetapi dia mampu mengangkat kerajaan itu sehingga menjadi aman, dan bukan hanya aman, musuh tidak berani, ya, tidak berani untuk menentang dia, bahkan memberikan upeti, saudara-saudari. Dan kemudian Uzia bukan hanya memperhatikan tentaranya, tetapi juga dia memperhatikan peternakan dan pertanian, artinya sandang pangan untuk kebutuhan umatnya, rakyatnya, saudara-saudari. Jadi Anda melihat bahwa selama puluhan tahun ini, kerajaan Yehuda, mereka hidup di dalam kemakmuran dan keamanan. Amin. Nah, tiba-tiba raja ini mati. Setelah mereka puluhan tahun mengalami masa-masa kejayaan, tiba-tiba raja yang selama ini berbuat baik, takut Tuhan, dan juga memajukan kesejahteraan rakyatnya, nggak ada. Apa yang terjadi kemudian? Pasti rakyat dan banyak orang mulai khawatir, saudara-saudari. Apa yang terjadi ini ya ke depan? Dan apa ya, mungkin enggak ini akan tetap sama atau musuh akan berani bangkit. Saudara, pada masa itu adalah umum musuh-musuh atau kerajaan-kerajaan lain mau berperang menguasai apalagi daerah-daerah yang subur, saudara-saudari. Sehingga membuat mereka takut. Amin. Inilah keadaannya ketika Uzia mati. Raja Uzia atau juga yang dikenal Asaria. Amin. Sama itu Uzia dan Asaria, saudara-saudari. Nah, sebelum mati aja ini, sebenarnya sudah mulai ada masalah. Tapi kita nggak mau bahas ini dulu. Kita langsung aja ya. Ada masalah, dan tetapi masalah yang besar terjadi ketika raja ini meninggal. Saudara. Nah, jadi Anda bisa melihat keadaan bangsa Yehuda, ya, saat itu mungkin mirip dengan keadaan kita. Kita hari-hari ini nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita dulu, ya, tahun 2019 ketika COVID mulai masuk, kita pikir COVID, ya 3 bulan dah bisa lalu. Atau kemudian 3 bulan ya, sudah lalu, belum beres juga. Kita pikir 6 bulan lah. Aduh, mungkin juga tahun depan sudah bisa beres. Kita sudah memasuki tahun 2021, tapi belum beres juga. Dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Berita-beritanya banyak macam. Bukan hanya tentang COVID yang dikena, tapi juga ekonomi, saudara-saudari. Begitu banyak yang dipengaruhi. Dan inilah apa yang selama ini menjadi suatu kepastian, kenyamanan, ya, kemudian tiba-tiba terguncang. Tidak ada suatu kepastian apa yang terjadi ke depan, sepertinya awan kelabu aja.
Ya, dalam kerajaan Rehuda, raja yang selama ini juga memimpin mereka ke dalam kesejahteraan tiba-tiba nggak ada. Apakah nanti anaknya ataupun penerusnya bisa mempertahankan? Apakah nggak ada rongrongan? Karena biasanya ketika seorang raja mangkat, meninggal, maka akan terjadi perebutan kekuasaan, baik di dalam maupun di luar, saudari. Dan inilah yang membuat bangsa ini mengalami suatu ketakutan. Dan tentunya juga yang diwakili oleh Yesaya. Ketika Yesaya katakan pada tahun, saudara, bukan pada saat, pada tahun, artinya bukan satu hari aja. Artinya ada momen yang harus dilalui. Kita pun juga. Ya enggak? Ya, pada tahun matinya Raja Uzia, Yesaya. Jadi dia mengalami tahun-tahun hari-hari yang bukan mudah. Lalu tetapi kemudian dikatakan, dia mendapatkan penglihatan Tuhan duduk di tatahan yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di sini, saudara? Tuhan mau sampaikan begini, saudara. Ya, satu, bahwa ketika keadaan menjadi tidak menentu, awan kelabu, ataupun kekhawatiran, ataupun juga ketakutan, masa depan, ataupun apapun juga yang kita khawatirkan. Tetapi lihatlah, jangan hanya melihat sekedar apa yang diperlihatkan oleh dunia. Ada otoritas, ada fakta dan kebenaran yang melampaui daripada apa yang dunia katakan ataupun perlihatkan, saudari. Yaitu ada di tata Allah, kerajaan Allah. Oke, sebab itulah ketika Yesaya mengalami masa-masa yang sulit, Tuhan nggak langsung ubah keadaan itu, tetapi dia mau Yesaya melihat kepada hal yang lebih tinggi daripada keadaan di dunia itu, yaitu kerajaan Allah. Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang. Ini bicara apa sih? Saudara, ini di tengah kekacauan, di tengah kekhawatiran, di tengah ketidakpastian, keadaan hari-hari ini yang kita lalui, apapun juga yang Anda lalui hari ini. Mungkin Anda sedang melalui kegagalan, Anda sedang melalui ketidakpastian karena mungkin usaha Anda, pekerjaan Anda sudah tidak lagi menjadi suatu pasti menghasilkan. Tetapi Tuhan katakan, lihat kepada tata Allah di surga, di mana Tuhan, kuasa Tuhan dan pemerintahan Tuhan tetap berkuasa. Dikatakan tata Tuhan menjulang tinggi. Saudara-saudari, bahwa Anda ingat, ketika menjulang tinggi artinya mengatasi yang lain semua. Tata Allah, kuasa Tuhan, pemerintahan Tuhan mengatasi dan melebihi dari segala pemerintahan, termasuk pemerintahan di dunia. Artinya segala sesuatu yang terjadi di dunia, tata dan kuasa Tuhan lebih tinggi daripada keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Sebab itu berkali-kali Tuhan menuntun kita ketika keadaan sulit. Jangan fokus pada keadaan, mulailah melihat pada kuasa kerajaan Allah. Karena kita oleh darah Yesus, oleh karya Yesus telah menjadi warga kerajaan Allah. Anda dan saya hanya diutus ke muka bumi ini, di kerajaan dunia ini untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan, untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tapi kita bukan datang dari kerajaan Allah. Kita bukan datang dari kerajaan dunia. Tapi kita datang dari kerajaan Allah. Kita ditopang oleh seluruh kekuatan kerajaan Allah. Sebab itu ketika keadaan sulit, pandanglah kerajaan Allah. Pandanglah tata Allah Bapa di surga, tata Yesus yang melampaui segala sesuatu. Karena dari situlah sumber kekuatan kita. Karena dari situlah kita berasal, saudara-saudari. Amin. Lalu apa lagi? Dan kemudian ketika Yesaya diperlihatkan tata, di mana Yesus, Raja segala Raja, ada. Dan tahtanya menjulang lebih tinggi di atas segala-galanya. Kemudian bukan sampai situ aja, dikatakan, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci, saudara. Mungkin Anda nggak sadar apa maknanya tentang ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, Tuhan menyingkapkan dengan seperti ini, saudara. Ya, saat Yesus berjalan di muka bumi, saudara, dalam Matius tertulis begini. Matius 14:36 dikatakan, orang banyak memohon untuk diperkenankan menjamah
jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, kata jubahnya ini adalah sama dengan kata yang dikatakan dalam Yesaya, ujung jubahnya. Saudara jangan pikir bahwa jubah atau ujung jubah itu berbicara tentang kalau Anda pakai jubah yang paling ujung. Kita nggak tahu kan paling ujung, kadang jubah itu, ya ujungnya itu mana. Tetapi buat orang Yahudi, jubah adalah, apalagi seorang rabi, saudara, gambarannya seperti ini, ya. Anda ingat waktu ada seorang wanita pendaran, dia menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Sebenarnya dia menjamah adalah satu bagian dari jubah yang disuruh di dalam kitab Bilangan, itu mereka, apalagi seorang rabi, harus memakai yang dikatakan ini, saudara, yaitu ada tali yang dijadikan satu. Tali ini berasal dari bulu domba yang dijadikan benang, lalu dijadikan satu, diikat jadi satu. Ini dia, saudara. Anda ngelihat seperti ini, alat di gambar ini, ya. Ini yang dijamah. Bukan juga, ini yang dijamah. Kenapa? Ini berbicara apa? Ini berbicara, saudara, adalah kesatuan. Karena dari bulu domba ini dijadikan benang, kalau benang ini diikat dengan cara yang khusus menjadi satu sehingga tidak akan terlepas. Jadi dengan kata lain Tuhan mau mengatakan begini, ketika keadaan sedang kacau, sedang mengkhawatirkan, Anda nggak tahu apa yang akan terjadi dan masa depan sepertinya nggak kelihatan, nggak terjamin, saudara-saudara. Tadi pertama kita melihat tata Allah, ada kuasa yang melampaui dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, saudara. Yang kedua adalah Anda melihat bahwa kita satu dengan Kristus. Kita satu dengan Allah. Allah memenuhi ujung jubah yang memenuhi bait suci. Kita adalah bait sucinya. Dan artinya, saudara-saudari, Dia memenuhi semua aspek kehidupan kita. Masa depan kita, kesehatan kita, keluarga kita, apapun yang Anda sebut, kesehatan kita. Dia penuhi, Dia ada. Kita satu dengan Dia. Ketika Anda menghadapi masalah, jangan berpikir bahwa itu masalah Anda saja. Itu satu dengan Anda satu dengan Yesus, itu juga masalah yang menjadi perhatian Tuhan kita. Dan kalau Anda perhatikan dalam gambar bahwa tali ini, saudara-saudari, pada ujungnya dalam kitab Bilangan, Anda baca nanti kitab Ulangan, saya juga lupa bagian yang mana, ya, tetapi itu ada. Kalau nanti Anda mau tanya saya, ya harus ada ujungnya, yang paling ujung, supaya gampang tersentuh. Kalau paling ujung paling tersentuh, kalau di tengah kan susah ya, tapi paling ujung harus itu berwarna ungu kebiru-biruan. Warna ungu atau biru ini, ungu kebiruan dalam imamat dikatakan gitu, saudara, itu adalah lambang raja. Lambang kerajaan adalah ungu dan kebiru-biruan itu. Dan ini juga adalah lambang kasih karunia, saudara. Dengan kata lain, Tuhan mau ngomong ketika keadaan kacau, mengkhawatirkan, Anda lihatlah pada kasih karunia yang datang dari raja di atas segala raja, saudara-saudari. Ada kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang bukan kita layak, tetapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Anugerah raja di atas segala raja ini, saudara. Kan datangnya dari raja segala raja. Ini yang Tuhan mau ngomong kepada kita, saudara. Amin. Nah, sudah itu, ya. Kemudian dalam Yesaya 6 ayat 3 dan 5 lanjutnya, dan sesudah itu ketika Yesaya mendapat penglihatan itu, lalu dia melihat, saudara, seorang malaikat berseru. Ya, mereka berseru. Mereka di sini bisa malaikat, bisa orang-orang ataupun pribadi-pribadi yang ada di surga itu berseru. Karena di Wahyu adalah para tua-tua. Dari Wahyu 4 sama, perkataannya sama, saudara. Ya, karena surga tetap sama. Berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara-saudari, saya mau narik perhatian dulu. Kata kudus, kudus, kudus. Dalam literatur dalam bahasa Yahudi, ketika Anda mau menekankan sesuatu menjadi paling penting, maka itu diucapkan 3 kali, diulang 3 kali. Kalau penting aja diulang 2 kali. Tapi kalau 3 kali artinya itu yang paling. Itu dia. Jadi ketika dikatakan kudus, 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 itu artinya sangat penting. Amin. Dan Anda ngelihat, saudara-saudari. Maka kejadiannya ketika malaikat berkata begitu, goyanglah alas ambang pintu. Pintu mana? Pintu bait Allah. Dan disebabkan suara yang berseru dan rumah itu pun penuh dengan asap, saudara-saudari. Lalu kata Yesaya, celakalah aku sebab aku ini najis bibir. Dan aku tinggal di tengah bangsa yang juga najis bibir, namun mataku melihat kepada Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, kita lihat sebentaran, perhatikan sebentaran, saudara-saudara. Kenapa ketika Yesaya melihat kekudusan Tuhan, dia bilang, celaka, saudara.
Ini benar-benar gak main-main bon kata-kata mulut, tetapi celakanya dia benar-benar ketakutan, saudara-saudari. Anda tahu bahwa ketika seseorang tidak kudus dan melihat kekudusan Tuhan, dia akan mati. Karena yang kudus ketemu yang tidak kudus, yang kudus sekali ketemu tidak kudus, yang tidak kudus ini akan mati. Makanya dia bilang celaka. Kenapa dia bilang hanya mulutnya, bukan celaka aku ini orang nggak benar. Kenapa bilang mulutnya? Saudara ingat kan, Tuhan bilang, ya, yang membuat kita najis itu bukan yang kita buat, tetapi dari hati kita keluar, dari hati keluar. Lewat apa? Mulut. Jadi ini dia. Ketika saluran ini dikuduskan, ataupun ini menjadi yang dipakai untuk nggak benar, itulah yang membuat kita disebut nggak kudus, saudara. Makanya mulut ini, karena hati artinya, saudara. Saya menyadari itu, bahwa kekudusan Tuhan akan menghancurkan dia, akan membinasakan dia, yang karena dia tidak kudus. Dan Anda harus nangkep ya. Anda ingat kejadian ketika di Keluaran 19? Keluaran 19 saat itu adalah orang Israel yang dipimpin oleh Musa sampai di Gunung Sinai. Ketika mereka sampai di Gunung Sinai, Tuhan mau suruh mereka menaik, ya, menerima perintah Tuhan. Lalu yang terjadi di gunung itu adalah banyak guru, kilat, gemuruh yang membuat gemetaran. Karena guru suara itu membuat semua menjadi bergetar, dung. Lalu terjadi adalah dikatakan di dalam Keluaran itu, asap membubung. Saudara, ketika dikatakan mereka bergoyang pintunya, karena apa? Ada gemuruh, ada asap. Ini berbicara penghukuman, penghakiman. Ketika Tuhan keluar dengan kekudusannya, segala yang tidak kudus harus dihukum, harus dibinasakan. Dan itu mengerikan. Hanya ada dua kemungkinan ketika Allah yang begitu dengan sepenuh kekudusan yang sepenuhnya ini, dan bertemu dengan yang tidak kudus. Satu, saudara, yang tidak kudus harus mati. Lalu yang kemudian apa? Yang kemudian ini yang terjadi kepada Yesaya. Kita baca lanjutnya. Di dalam Yesaya 3, Yesaya 6, ayat 6 dan 7, kemudian dikatakan, ada malaikat datang, serafim itu terbang mendapatkan Yesaya, kemudian ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mesbah. Anda perhatikan, kata mesbah ini adalah mesbah bakaran. Ya? Ia menyentuhnya pada mulutku serta berkata, sekarang aku telah menyentuhmu. Ini telah menyentuh, bukan aku. Ini telah menyentuh bibirmu. Ya, bara itu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kemungkinan kedua, ketika kita bertemu dengan kekudusan Allah, adalah kita diambil dosa kita. Kita dihapuskan dosa kita. Sehingga kita menjadi kudus. Yang kudus ketemu dengan yang kudus, maka tidak akan ada kebinasaan. Dan inilah yang terjadi. Makanya malaikat itu mengambil bara dari mesbah bakaran. Bicara tentang korban Yesus, korban bakaran, korban penghapusan dosa. Dikenakan kepada tempat yang tidak kudus. Najis itu bibir. Maka Yesaya sekarang mendapatkan anugerah. Anda dan saya ketika menerima karya Tuhan Yesus, Anda dan saya, ketidakkudusan Anda telah diambil. Dosa Anda telah diampuni. Petrus berkata, saudara, oleh satu kali pengorbanan Tuhan Yesus, maka seluruh dosa kita telah dihapuskan supaya kita bisa berhubungan dengan Dia. Kerinduan Tuhan mau berhubungan dengan kita. Tapi ketika kita tidak kudus, kita mati, kita binasa. Sebab itulah Tuhan mau kita tidak binasa dan berhubungan dengan Dia. Sebab itu Dia mati dan menebus kita, saudari. Jadi ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang kacau menghantarkan, tadi pertama, lihat pada kuasa Tuhan. Lihat pada pemerintahan Tuhan di atas segala sesuatunya. Jangan hanya sekedar melihat daripada hierarki dunia, apa yang kita melihat, apa yang kita pikir doang, logika-logika kita doang, tetapi juga lihat pada hal yang datang dari kerajaan Allah yang melampaui. Kuasanya, pemerintahan yang melampaui dari segala yang ada. Lihat kita satu dengan Tuhan, Tuhan hidup memenuhi setiap aspek kehidupan kita. Lihat bahwa kita memiliki kasih karunia datang dari Raja di atas segala Raja. Kemudian yang keempat, saudara, lihat kita telah dikuduskan. Kalau kita telah dikuduskan, maka yang tidak kudus harus lenyap. Amin. Kalau kita sudah dikuduskan, maka kita kudus, maka yang tidak kudus harus lenyap. Dan pertanyaan saya, apa yang tidak kudus?
Yang tidak kudus adalah segala sesuatu yang datang dari dunia, yang datang dari si jahat. Masalah Anda, saudara, sakit penyakit, kekurangan, masa depan suram, kekalahan, amarah, sakit hati, ketakutan, saudara, bukan datang dari Tuhan. Dan ini tidak kudus, artinya ini harus hilang dari kehidupan kita yang telah dikuduskan. Anda kadang berpikir bahwa, normal lah kita pikul salib. Saudara, Anda sudah dikuduskan. Yang normal adalah yang datang dari Tuhan. Yang datang dari Tuhan adalah Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan masa depan penuh harapan. Tuhan memberikan kita kesembuhan. Itu yang normal bagi kita yang sadar kita sudah dikuduskan. Saudara, saudari, iblis musnah di hadapannya kekudusan Tuhan, saudara-saudari. Dan Anda dan saya telah dikuduskan. Miliki kesadaran ini, walaupun dunia mengatakan yang lain, firman Tuhan menghidupkan kita. Kita sudah dikuduskan. Yang tidak kudus tidak bisa bertahan di hadapan kita. Keinginan-keinginan buruk, ngerokok, saudara, kecanduan, apapun juga, kecanduan pornografi, game, bukan dari Tuhan. Sakit penyakit, bukan dari Tuhan. Masa depan yang nggak pasti, bukan dari Tuhan. Kekalahan bukan dari Tuhan. Kekacauan, ketakutan bukan dari Tuhan. Itu harus hilang karena Anda telah dikuduskan dan Anda adalah, dan saya kudus, saudara. Amin. Haleluya. Kemudian ayat 8-nya dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, haleluya. Setelah kita dikuduskan, baru kita bisa dengar suara Tuhan. Anda dan saya telah dikuduskan. Anda dan saya pasti bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Tapi kemudian suara Tuhan katakan, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Mau pergi untuk aku? Yesaya berkata, Yesaya mewakili kita. Ini aku, utus aku. Saudara, ini bicara apa? Ini bicara, saudara-saudari, ketika Anda sudah mengerti kita punya masalah, kita punya tekanan, kita punya mungkin dunia memperlihatkan suatu ketidakpastian, hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi kita melihat, pandang pada tata Allah. Kuasa yang mengatasi itu menjadi bagian hidup kita. Lihat dia Tuhan satu sama kita. Lihat kasih karunia dari Raja di atas segala Raja. Lihat kita telah dikuduskan. Tetapi ketika kita tahu itu semua, lihatlah, dia mencari hubungan. Dengarlah selalu suara Tuhan. Kita perlu dengar suara Tuhan terus-menerus. Dan jadilah berkat bagi orang lain. Anda, saudara-saudari, ya, telah diangkat, diselamatkan, diberikan pemulihan. Tetapi ingat, banyak orang yang belum. Ketika saya katakan, ini aku utus aku. Benar, ini bicara tentang penginjilan. Beritakan itu, tetapi ini juga bicara yang lain buat kita sekarang ini, spesifik buat waktu dan masa yang saat Anda dengar ini, ya, menjadi rema. Tuhan mau minta Anda telah dengar kabar ini, tapi begitu banyak orang yang masih belum tahu kebenaran ini, rema ini. Anda sampaikan hanya 5 hal yang simple ini, sampaikan tentang kebenaran ini. Sebab kebenaran firman Tuhan inilah yang tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan perkatakan. Saudara-saudari, adalah anugerah melampaui dari segala sesuatu. Kita sudah ditebus. Dan penebusan ini bukan hanya sekedar masuk surga, tapi juga jaminan kemenangan. Amin. Tapi Tuhan minta, Tuhan mengasihi. Banyak orang yang punya masalah, bukan kita aja kan hari-hari ini. Dan mereka membutuhkan Anda dan saya untuk menyampaikan kebenaran ini bagi orang lain. Pemulihan Anda dan saya pasti terjadi dan terjamin. Karena Anda sudah mendengar kebenaran yang akan digenapi oleh Tuhan sendiri. Amin. Orang lain butuh Anda dan saya. Hanya simple, Anda sampaikan ini. Ya, yuk. Siapa yang mau, kita mulai doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sangat bersyukur Tuhan, oleh karena karya-Mu kami telah dikuduskan. Kami bersyukur Tuhan Roh,
bahwa Roh Kudus telah diberikan pada kami. Kami adalah bait Roh Kudus dipenuhi, sehingga kami bisa melihat, mengerti, memahami kebenaran ilahi, bahwa kerajaan Allah dengan segala otoritas dan kuasanya melampaui dari segala yang ada di muka bumi dan di alam semesta ini. Hanya satu-satu pemerintahan yang berkuasa menjulang tinggi, hanyalah pemerintahan Allah. Sebab itu sadari kami ketika keadaan di dunia ini, kehidupan kami ini tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan ataupun yang Tuhan seperti yang Tuhan janjikan, tapi kami tahu kuasa Tuhan, pemerintahan Tuhan di atas segalanya tetap mengatur, tetap pegang kendali. Karena kami adalah dengan Engkau satu dan Engkau memenuhi seluruh aspek kehidupan kami. Bahwa ada kasih karunia yang datang dari Raja segala Raja, pemberian yang melampaui dari segala yang dapat kami pikirkan, bayangan Tuhan. Dan kami telah dikuduskan sehingga yang tidak kudus, sakit penyakit, kekalahan, kejatuhan, Tuhan, keterikatan, juga Tuhan, masa depan yang suram, harus lenyap, harus enyah dari kehidupan kami. Dan kami tahu juga Tuhan, sebagai orang yang telah dikuduskan Tuhan, kami bisa dengar suara Tuhan. Kami berjalan bersama Tuhan, kami dengar suara Tuhan, dan kami, Tuhan, mau menjadi alat Tuhan menyampaikan kebenaran. Sehingga semakin banyak orang mengalami terobosan dan pemulihan. Karena ketika dunia mengatakan, ini tahun yang mengacau, ini tahun yang mengerikan, ini tahun yang tidak ada kepastian. Sebagaimana juga dalam Yesaya katakan, tahun matinya Raja Uzia. Tetapi bagi kami, ini adalah tahun pemulihan. Karena kami melihat siapa Tuhan, siapa kerajaannya, dan apa kuasanya yang disediakan buat kami. Terima kasih. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari, mari yang terima, katakan amin. Tuhan berkati kita semua.